warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septini Pratiwi. Hari ini, saya akan membahas sedikit materi dari mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Parenting. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu stunting dan upaya pencegahannya. Kita langsung masuk ya ke materinya. Nah, apa sih stunting itu? Jadi, stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang atau malnutrisi kronik nih. Akibatnya dari asupan nutrisi yang tidak optimal, misal ketidaktahuan orang tua tentang ASI atau MASI yang benar, kemiskinan, dan lain-lain. Lalu kebutuhan nutrisi yang meningkat akibat kondisi kesehatan suboptimal akibat penyakit, misal diare akibat sanitasi buruk, ISPA berulang, dan lain-lain. Nah, banyak yang tidak tahu nih, kalau anak pendek adalah tanda adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh anak. Hanya saja perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti sudah terlihat pendek. Nah, lalu apa saja sih dampak dari stunting ini? Dampak stunting ada jangka pendek dan jangka panjang ini. Jangka pendek di sini yang pertama, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, lalu perkembangan kognitif, motorik, dan verbal tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan juga. Lalu jangka panjangnya di sini yang pertama, postur tubuh tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek. Yang kedua, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lainnya, lalu menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, serta produktivitas dan kapasitas kerja tidak optimal. Nah, lalu apa saja sih penyebab stunting pada anak ini? Jadi, masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu nih. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah. Nah, adapun dua poin utama yang menjadi faktor penyebab stunting pada anak yaitu kurang asupan gizi selama hamil. WHO atau World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Nah, yang akhirnya nih pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu penting sekali bagi ibu hamil untuk mencukupi berbagai nutrisi penting selama masa kehamilannya. Yang kedua, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Nah, kondisi ini juga bisa terjadi akibat makanan balita saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti posisi menyusu yang kurang tepat, tidak diberikan ASI secara eksklusif, hingga MASI atau makanan pendamping ASI yang kurang berkualitas. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri anak yang terkena stunting ini? Jadi di sini ciri-ciri anak yang stunting yaitu tubuh anak berperawakan pendek dari anak seusianya. Pertumbuhannya melambat. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Performanya buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Lalu berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Anak juga mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Nah, pada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu bagaimana cara penanganan stunting pada anak bayi? Nah, salah satu penanganan pertama yang bisa dilakukan untuk anak dengan tinggi badan di bawah normal yang didiagnosis stunting yaitu dengan memberikannya pola asuh yang tepat. Pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, serta pemberian ASI bersama dengan MASI sampai anak berusia 2 tahun. World Health Organization (WHO) dan UNICEF menganjurkan agar bayi usia 6-23 bulan untuk mendapatkan makanan pendamping ASI yang optimal. Nah, ketentuan pemberian makanan tersebut sebaiknya mengandung minimal 4 atau lebih dari 7 jenis makanan nih. Nah, meliputi apa aja? Yaitu
yaitu serealia atau umbi-umbian, kacang-kacangan, produk olahan susu, telur atau sumber protein lain, dan asupan kaya vitamin A atau lainnya. Nah, untuk bayi yang masih diberi ASI, MPASI di umur 6-8 bulan ini diberikan 2 kali per hari atau lebih. Nah, di umur 9-23 bulan diberikan 3 kali per hari atau bisa lebih. Nah, untuk bayi yang sudah tidak diberikan ASI, MPASI diberikan di usia 6-23 bulan sebanyak 4 kali per hari atau bisa lebih. Nah, lalu bagaimana sih upaya pencegahan stunting pada anak usia remaja nih? Yaitu membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak memakai narkoba, serta mengajarkan anak mengenai kesehatan reproduksi. Upaya pencegahan stunting pada usia dewasa muda yaitu memahami seputar keluarga berencana atau KB, melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular, serta senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak memakai narkoba. Nah, upaya pencegahan stunting pada anak usia sekolah yaitu melakukan revitalisasi UKS, memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak, serta mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan. Nah, upaya pencegahan stunting pada ibu hamil dan bersalin yaitu pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Lalu mengupayakan jaminan mutu dan pemeriksaan kehamilan antenatal care ANC terpadu. Lalu melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan, maupun puskesmas. Lalu memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. Melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini. Memberantas kemungkinan anak terserang cacingan, dan melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Nah, upaya pencegahan stunting pada anak balita yaitu rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita, memberikan makanan tambahan untuk balita, melakukan stimulasi dini perkembangan anak, serta memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak. Nah, lalu di sini bahaya stunting nih. Nah, stunting di sini merupakan kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula, yang artinya ketika seorang anak sudah stunting sejak masih balita, pertumbuhannya akan terus lambat hingga ia dewasa. Sampai saat masa pubernya nih, ia tidak dapat mencapai pertumbuhan maksimal akibat sudah terkena stunting saat ia masih kecil. Nah, meski orang tua telah memberikannya makanan kaya gizi, tetap saja pertumbuhannya tidak dapat maksimal seperti anak normal lainnya. Namun, tetap penting bagi orang tua memberikan berbagai makanan yang bergizi tinggi agar mencegah kondisi anak semakin memburuk dan gangguan pertumbuhan yang ia alami semakin parah. Oleh karena itu, bahaya stunting ini dapat dicegah dengan cara memberikan nutrisi yang maksimal saat awal-awal kehidupannya, tepatnya selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Oke, jadi masuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya yaitu stunting merupakan kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan hingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama yakni kekurangan nutrisi. Nah, ada pun nih faktor-faktor yang menyebabkan anak stunting antara lain yaitu asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, kurang asupan gizi selama hamil, serta kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Maka dari itu penting bagi orang tua memberikan berbagai makanan yang bergizi tinggi agar mencegah kondisi anak semakin memburuk dan gangguan pertumbuhan yang ia alami juga semakin parah. Dengan cara memberikan nutrisi yang maksimal saat awal-awal kehidupannya, tepatnya selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.